Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini Kisam Drakor akan membahas drama yang mempunyai cerita unik, Happiness, menceritakan tentang pasangan pengantin baru dan orang-orang dalam komplek apartemen. Mereka harus bertahan hidup dari munculnya virus zombie. Penyakit ini disebabkan oleh sebuah obat yang gagal tapi sudah terlanjur tersebar luas, bernama NEC. Sebelumnya mari kita kenalan dulu dengan pemeran utamanya. Park Yoo Sik sebagai Jung Ji Hoon dan Han Hyo Jo sebagai Yoon Sae Bong. Dulunya mereka adalah teman satu sekolah. Mereka dekat semenjak Ji Yoon berniat bunuh diri. Dia putus asa karena cedera dan tidak bisa bermain bisbol lagi. Sae Bom kesal karena gara-gara dia sekolah tidak dipulangkan. Sae Bom naik ke atap untuk bicara pada Ji Yoon. Ji Yoon mengabaikan Jungkook yang berjanji menjadikannya polisi. Tapi begitu Sae Bom datang, Ji Yoon mau bicara dan meraih tangannya. Tanpa diduga, Sae Bom mendorong Ji Yoon tepat mengenai pelampung di bawah. Ji Yoon sepertinya jatuh cinta. 사귈래? 아니? Sae Bom bekerja di SOU dan menjadi senior yang galak. Dia tidak suka melihat orang-orang yang lambat. Ini adalah kasus pertama. Seorang pemilik penginapan mendengar keributan dari salah satu kamar dan berniat menegurnya. Tapi tiba-tiba dia ditarik ke dalam dan tidak keluar. Kasus ini ditangani Ji Yoon dan Jungkook. Anehnya mereka tidak menemukan jejak tersangka pergi. Ji Yoon melihat ke berbagai tempat dan menemukan tersangka di bawah kasur. Dia mengaku seperti bermimpi dan merasa haus yang membuatnya menggigit korban untuk menghisap darahnya. Dia mengaku meminum NEC. Sae Bom ingin memiliki apartemen. Selain poin, salah satu syaratnya adalah menikah. Ji Yoon menelponnya untuk memeriksa Lee Jong Tae yang mempunyai pil NEC. Begitu Sae Bom datang, Lee Jong Tae sedang menggigit rekannya. Dengan susah payah Sae Bom menahan serangannya dan bahkan menembak. Tapi Lee Jong Tae tidak merasa sakit. Sae Bom melihat ada luka bekas cakaran Lee Jong Tae. Tiba-tiba datang sekelompok tentara yang ingin membawanya untuk dikarantina. Mereka yang terlibat harus merahasiakan kejadian ini. Ji Yoon menemui Letkol Han Tae-sok untuk bertanya keadaan Sae Bom dan tersangka yang dia tangkap. Han Tae-sok meminta Ji Yoon menyerahkan pilnya jika dia berhasil menemukannya. Ji Yoon benar-benar mencari pil NEC dan meminta temannya untuk memeriksa isi pil itu. Saat pengambilan darah, Sae Bom menggoda tentara wanita ini dengan pura-pura menjadi zombie. Han Tae-sok mengunjunginya untuk melihat kondisinya. Hasil dari tes Sae Bom menunjukkan dia bersih dan ada kemungkinan memiliki antibodi. Ji Yoon mengkhawatirkan Sae Bom dan memberitahu hasil tes obat Lee Jong Tae bukan obat terlarang. Teman Ji Yoon menemukan informasi tentang pil penyebab virus ini. Sae Bom sudah diizinkan pulang. Dia tidak sengaja melihat Lee Jong Tae dan memaksa menemuinya. Tentara wanita dengan susah payah mencegahnya. Sae Bom menanyakan perasaan Lee Jong Tae dan menunjukkan bekas cakarannya. Tiba-tiba Lee Jong Tae menjadi ganas dan berniat menggigit Sae Bom. Untung saja para tentara segera mendobrak pintu dan menghentikannya. Ji Yoon datang untuk menjemput Sae Bom dan menemui Letkol Han Tae-sok. Sae Bom marah pada Han Tae-sok karena menyembunyikan fakta tentang virus ini. Sae Bom harus menjalani tes darah setiap 2 minggu. Sae Bom mengajukan syarat dia akan setuju jika Han Tae-sok memberinya poin ekstra. Tapi poin saja tidak cukup untuk mendapatkan apartemen. Ji Yoon datang dan menyerahkan obat itu pada Han Tae-sok. Sementara Sae Bom memikirkan hal lain saat melihat Ji Yoon. Dia tiba-tiba mengajak Ji Yoon menikah. 진짜로. Sae Bom menceritakan keinginannya untuk punya apartemen sendiri. Tanpa disangka, Ji Yoon setuju menikah dengannya. Berita tentang orang-orang yang berubah menjadi zombie sudah tersebar luas dan ada beberapa kasus pembunuhan. Seng Yong memberitahu Sae Bom ada reporter yang menawarkan uang jika dia memberinya informasi. Sae Bom menolak. Dia sekarang sangat senang karena akan punya rumah baru. Dia akan menikah dengan teman SMA-nya yaitu Ji Yoon. 엄마? 이사 좀 오면 내가 정리할 테니까. Seng Yoon diam-diam menemui reporter yang memintanya mengirim bukti foto dan video dengan imbalan banyak.
Han Tae-seok melihat TKP di mana ada korban lagi, dan lagi-lagi karena pil Nex yang sebelumnya diberikan sebagai obat pneumonia. 그때 내가 응급처치했던 그 교육생 Seung-yeong mencoba mencari informasi tentang tempat yang dikunjungi Saebom. Jungkook mendapat informasi tentang Han Tae-seok. Dia dulu bekerja di perusahaan farmasi tapi dia sempat disidang karena menyerang presidirnya. Saebom bersiap pindah ke apartemennya. Dia di lift bertemu seorang laki-laki dari lantai 15 yang selalu memakai masker. Dia tertarik dengan seragam Saebom. Yiyun memasang foto dirinya dan Saebom saat dia membuat kehebohan di SMA dulu. Saebom membagikan makanan tok yang diberikan Jungkook pada penghuni apartemen lain. Dia bertemu Soyeon, seorang anak kecil yang pintar. Saebom menerobos pintu darurat yang sengaja disegel. Saebom lanjut membagikan tok pada pasangan pengacara ini. Mereka melakukan konsultasi secara online. Ada juga pasangan dokter. Suaminya bernama Oh Jo-young. Dia bersikap aneh dan pura-pura perhatian pada istrinya. Saebom membuat perjanjian tentang pembagian apartemen yang dia dan Yiyun tinggali. Yiyun sama sekali tidak mempermasalahkannya. Saebom terlihat sangat bahagia dan antusias ingin mengganti perabot dengan seleranya. 화이팅! Dia dan Yiyun tidur di ranjang yang berbeda. Ternyata orang tua Saebom dulu sering bertengkar yang membuatnya sangat ingin punya rumah sendiri. Tiba-tiba Saebom bermimpi Lee Jong-tae menyerangnya. Itu dipicu oleh suara keras yang dibuat lantai atas. 세봉이 피는 왜 뽑아요? 안 그래도 힘드네. Keesokan harinya Han Tae-seok datang untuk mengambil darah Saebom dan meminta bantuan Yiyun. Pil Nex yang harusnya sudah ditarik dari pasar tapi ada orang yang tidak bertanggung jawab tetap mengedarkannya. Dia ingin Yiyun memancingnya dengan ponsel Lee Jong-tae. Ibu Saebom mencemaskan putrinya yang sedang sakit. Dan Saebom mengaku Yiyun berada di dekatnya karena mereka saling mencintai. Saebom teringat suara keras dari lantai atas. Saat dia keluar, Soyeon ada di depan pintunya untuk berterima kasih. Saebom menemui Oh Jo-young untuk memprotes suara berisik dari dalam apartemennya. Tapi dia mengaku melakukan renovasi. Saebom mengajak Soyeon ke pusat kebugaran. Begitu dia mengisi buku daftar, dia ditolak karena dia penyewa dari unit sewa umum. Sedangkan yang boleh masuk hanya penjual. Saebom akhirnya berolahraga di luar. Tiba-tiba Seung-yeong menelponnya mengaku kalau dia terluka karena berkontak dengan orang yang terinfeksi. Tentara wanita melihat itu seperti luka biasa, karena jika ada masalah harusnya warnanya berubah. Ternyata niat Seung-yeong datang ke sana untuk mencari informasi. Tentara wanita menjelaskan jika sampai tergigit itu akan membuat korbannya terinfeksi dan belum ada obatnya. Mereka hanya bisa melakukan pencegahan. 심심하지? 뭐 좀 먹을까? Saebom melihat Seung-yeong sudah kabur. Saebom terkejut tentara menyimpan orang terinfeksi di kontainer makanan dengan pendingin. Sementara Yiyun dan Han Tae-seok datang menemui pengedar Nex. 연락 안 되죠? Laki-laki itu berbohong kalau pilnya ada di bagasi. Seung-yeong masuk ke kontainer pendingin dan melihat ada banyak orang tertidur di sana. Sialnya pintu terkunci. Dia mendapat pesan akan diberi bonus jika berhasil mendapat video. Han Tae-seok mendapat pesan ada keadaan darurat di markas. Seung-yeong menelpon Saebom mengisyaratkan dia sudah melihat orang terinfeksi. Saat pintu dibuka, orang terinfeksi berebut untuk keluar. Mereka harus segera menguncinya kembali, tapi Saebom melihat Seung-yeong ada di dalam. Saebom memaksa membuka kontainer untuk mengeluarkannya. Dia mencegat orang terinfeksi dengan tongkat, tapi Saebom malah ditarik mereka dan pintu ditutup. Yiyun segera datang menarik Saebom dan Seung-yeong dan melemparkan granat listrik. Yiyun tidak setuju dengan cara Han Tae-seok mengurung mereka, tapi bertahan hidup lebih penting. Seung-yeong menyesali perbuatannya, dan tentara wanita ini merasa kecewa pada Saebom. Saebom menuntut Han Tae-seok untuk segera terbuka pada media tentang penyakit ini. 야, 그래도 거의 다 나았네. Saebom dan Yiyun satu lift dengan Ibu Soyeon dan Oh Jo-young. Yiyun terlihat curiga dengan tingkah Oh Jo-young dan juga manajer istrinya itu. Ibu Yiyun menelpon dan bahagia melihat pasangan pengantin baru ini. Tiba-tiba lantai atas berisik lagi dan Yiyun pergi memeriksanya. Ternyata pengacara juga merasa terganggu.
Oh Jo-young beralasan istrinya sakit dan suka melempar barang. Yuyun penasaran apa nama klinik istri Ju-young. Han Tae-seok kembali lagi ke pencucian mobil untuk mengambil pilnya ditemani banyak tentara. Saebom berpikir untuk berbulan madu. Dengan senang hati Yuyun setuju kemanapun Saebom mau pergi. Orang tua Soyeon bertengkar karena mereka kesulitan uang untuk pengobatannya. Soyeon meninggalkan mereka dan pergi ke rumah Saebom. Yuyun mencari informasi tentang istri Oh Jo-young dan menelpon kliniknya juga. Jungkook mendengar kabar kalau penyelidikan obat di pencucian mobil dihentikan. Tiba-tiba seorang tersangka membuat keributan dan menggigit polisi, tapi itu hanya pura-pura. TV 틀어봐. 지금 난리야 난리. Berita tentang penyakit ini sudah tersebar di TV dan video dari Sing Yong diputar. Saebom bergegas ke toko dan berbelanja 1 troli penuh. Dia heran orang lain tidak melakukannya. Saat dia kembali, penghuni unit 1202 memasang fotonya yang sudah merusak pintu darurat. Tapi Saebom merasa tindakannya benar. Saebom tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Dia menerobos masuk ke rumah Oh Jo-young. Oh Jo-young melarangnya untuk mengganggunya, tapi Saebom tidak takut. Tiba-tiba Oh Jo-young justru mendorong Saebom. Dan benar saja, istrinya terinfeksi, tapi dia tidak terlihat mau menyerang Saebom. Saebom membukakan pintu karena sepertinya dia mau keluar. Sementara Yuyun mendekati wanita ini untuk mengorek informasi. Saebom mengikuti Oh Jo-young dan istrinya. Pelan-pelan dia menahan gigitannya dengan bantal. Untung saja Yuyun segera datang membantu Saebom. Dia tidak tahan lagi dengan Oh Jo-young dan memukulnya. 119 datang dan memperingatkan penghuni lain. Mereka segera berbondong-bondong berbelanja ke toko. Ada juga yang membeli bahan makanan secara online. Ibu ini sama sekali tidak mendapat perhatian dari suami ataupun putranya yang seorang YouTuber. Yuyun datang memeriksa rumah Oh Jo-young. Dia melihat percikan darah di mana-mana dan juga ada di tongkat golf. Dia juga menemukan pil Next. Han Tae-seok akhirnya mengumumkan berbahayanya virus ini. Masyarakat harus waspada dengan orang yang mengalami kehausan ekstrim. Yuyun tidak ingin Saebom bertindak sendirian lagi. 우리 산책이나 하러 갈까? Oh Jo-young segera membersihkan rumahnya. Semuanya tanpa ada sisa noda darah. Penghuni 1202 meminta untuk merahasiakan kejadian di apartemen untuk menjaga harganya tetap tinggi. 미안해서 집값, 행복. Yuyun mendatangi Han Tae-seok dan memberikan obat yang dia temukan. Dia ingin menemui dokter yang terinfeksi itu. Ternyata dokter itu harusnya sudah meninggal karena pukulan di kepalanya. Tapi dia masih hidup karena virus ini. Han Tae-seok menemui pengedar yang dia kurung bersama orang terinfeksi. Dia ingin tahu kemana saja pil itu diedarkan. Ibu ini merasa tidak enak badan. Meskipun cemberut suaminya berniat membelikan hamburger, tapi dia tidak tahu cara memesan dengan virtual. Ternyata istri Han Tae-seok juga terinfeksi dalam keadaan hamil. Yeyun dan Jungkook datang untuk menangkap Oh Jo-young dan melihat rumahnya sudah bersih. Saat Saebom dan Soyeon berolahraga, Han Tae-seok datang. Dia memberitahu kalau pil Next disebarkan lewat pusat kebugaran. Han Tae-seok datang untuk menutup seluruh komplek. Dan Saebom memutuskan untuk tetap tinggal. Saebom yang mengira Yuyun di luar melarangnya masuk karena tidak bisa keluar lagi. Tapi Yuyun malah muncul dari lift, dan Saebom langsung memeluknya yang membuat Yuyun bingung.